Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfansyah dengan NIM 2405 120 4099. Kali ini saya akan praktikum tentang web server, FTP, dan mail server. Di sini kita akan lanjutkan yang kemarin. Di sini hanya ada beberapa perubahan dan penambahan. Di sini server 2 kita ubah tambah switch dan 3 server baru untuk masing-masing, yaitu web server, FTP, dan mail server. Dan di server 1 kita jadikan DNS server. Nanti ada perubahan juga di PC1 dan di PC3. Di sini kita akan setting web server terlebih dahulu. Kita akan IP configuration. Kemarin di server 2 kan kita pakai 43. Nah, di sini juga kita pakai 43. IP viewernya 43.43.43.1. Subnet masknya di sini pakai titik 0 di akhirnya, dan default gateway-nya 43.43.43.3. Dan DNS-nya ini DNS dari DNS server. DNS server menggunakan 33.33.33.1. Setelah itu kita bisa di FTP server, kita buka IP configuration. Sama di sini hanya perubahan di akhirnya menjadi titik 2. Lalu kita di mail server, di sini juga yang berubah hanya di akhirnya. Di sini titik 4. Dan kenapa tidak titik 3? Karena titik 3 dipakai di default gateway. Lalu kita di DNS server, kita ke IP config juga. Di sini IP config-nya kurang lebih sama kayak kemarin. Di IPv4-nya yaitu yang DNS kita pakai di server lain. Di sini pakai titik 1 33.33.33.1. DNS servernya kita kosongkan, default gateway-nya kita titik 3 di akhir. Subnet masknya tetap 0. Terus kita bisa ke PC dulu. Di PC kita tuh harus config juga. Kita pakai DNS server yang dari DNS server ini. Jadi pakai 33.33.33.1. Dan karena kita di sini fokus ke dua PC aja, kita di PC1 dan PC3. PC3 juga kita set seperti itu DNS servernya. Setelah itu kita mulai dari web server terlebih dahulu. Kita praktikum web server terlebih dahulu. Kita harus ke bagian service terlebih dahulu. Habis ke service, kita akan ke HTTP. Di sini HTTP-nya dan HTTPS-nya kita harus onin. Setelah itu kita bisa edit di index.html. Kita bisa di sini misalnya kita ubah yang bagian sini HR-nya, kita ubah praktikum jaringan komputer. Terus quick link kita tambah aja P. Di sini kita tulis contoh. Di sini bisa kita isi apa aja. Di sini hanya sebagai gambaran. Kita bisa save. Kita yes. Setelah save, kita masuk ke DNS server. Di DNS server kita ke bagian DNS dan kita tambahkan A record. Di sini DNS servernya kita nyalakan. Kita tambah tipe A record unesa.ac.id dan addressnya arahin ke web server yang tadi. Kita arahin ke sana. Dan di sini kita coba bikin CNAME juga. CNAME-nya kita namain www.unesa.ac.id dan kita arahin ke hostname-nya yang tadi. Ini kita arahin. Jadi dia bisa ngenampilin apa yang ada di unesa.ac.id. Dan di sini kita pakai tipenya yaitu CNAME. Setelah itu kita bisa coba di PC1. Kita buka di web browser. Web browser kita coba unesa.ac.id. Nah, di sini akan muncul yang udah kita edit tadi, praktikum jaringan komputer contoh. Kita kalau buka juga www.unesa.ac.id. Di sini juga bisa, dia tetap muncul, nggak refresh karena isinya sama. Kita juga coba di PC3. www.unesa.ac.id. Nah, di sini muncul sama seperti tadi. Oke, kita lanjut di yang kedua yaitu FTP server. FTP. Di sini di FTP kita lanjut ke bagian service. Di service kita ke bagian FTP dan kita bikin user baru. Di sini FTP service-nya kita nyalain dulu. User kita coba, kita sebagai contoh sini saya buat username-nya Arif, password-nya Arif. Permission-nya kita kasih nyala semua, write, read, delete, rename, dan list. Tinggal kita add nanti. Setelah itu di server bagian DNS juga kita ke bagian kita add juga baru. Di sini ftp.unesa.ac.id, type recordnya A record dan addressnya arahin ke server FTP-nya yang titik 2 belakangnya addressnya, pakai IP-nya.
Jadi yang tadi kan titik 1, ini titik 2. Nah, sebagai contoh FTP ini gunanya nanti kita bisa nge-upload file ke server dan kita bisa download di PC lain. Nanti kita akan bikin di PC 1 dan download di PC 3. Kita bikin file terlebih dahulu. Misalnya di sini FTP dari PC 1. Terus kita save FTP PC 1. Kita namain aja seperti ini, FTP PC 1. Oke, nanti nama filenya akan jadi FTP PC1.txt. Kita bisa langsung tutup. Kita masuk ke command prompt. Kita tulis dir. Kita bisa lihat di dir ini ada banyak. Kita coba cari FTP server. Ini ada contoh yang lain. Saya juga ada bikin tes 1 2 3. Ini oh, sabar. Sebelumnya ini saya udah login di FTP. Kita quit terlebih dahulu karena di FTP ini listnya banyak banget. Kita quit terlebih dahulu. Kita masuk ke PC, ke directory C dari PC 1. Tulis dir. Bisa kita lihat di sini ada FTP PC 1. Ini juga yang tes tadi, ini sebelumnya saya coba. Di sini FTP PC 1, kita akan login ke FTP terlebih dahulu. Kita masukkan FTP ke IP dari FTP server yang tadi, yaitu titik 2, F43.43.43.2. Kita masukkan username yang udah kita buat dan passwordnya. Setelah masuk, akan masuk seperti ini, tulisnya akan jadi FTP. Kita bisa coba tes dir. Tadi kan kita udah coba. Di sini nggak ada yang FTP PC ya, karena belum kita upload. Kita ya coba put di sini, put namanya FTP PC1.txt. Kita di sini dia akan proses dan di sini copy berhasil ya. Kita bisa tes dir. Di sini akan muncul FTP PC1. Nah, kita dari sini bisa langsung quit aja. Kita quit aja dan kita ke PC 3. Kita coba download di PC 3. Kita masuk ke command prompt, kita masuk di sini kita dir dulu. Bisa dilihat di sini nggak ada. Di sini cuma 3 file ini. Lalu kita FTP. Coba FTP kasih 4.3.4.3.4.2 sama kayak tadi. Password dan username pun sama. Kita login ke user yang sama. Terus kita bisa tekan dir. Kita lihat di sini ada FTP PC1. Kita get FTP PC1.txt. Nah, berhasil copied. Kita coba tes quit. Kita di sini dir. Nah, di sini udah ada kan FTP PC1. Jadi ini seperti nge-upload dan download. Di sini bisa lihat di atas tadi nggak ada, cuma 3, sekarang di bawah ada 4. Penambahan FTP PC1. Selanjutnya kita akan coba mail server. Di mail server kita akan masuk ke service, ke bagian email. SMTP dan POP3-nya kita aktifkan. Kita masukkan domain yang ini mail.unesa.ac.id dan kita bikin dua user. Nanti satu user login di PC 1 dan satunya lagi login di PC 3. Seperti ini. Kita bikin aja sebagai contoh seperti ini. Usernya, nama, passwordnya juga saya samakan dengan nama aja biar udah. Nanti habis setelah itu kita masuk ke DNS server, ke bagian DNS. Nah, kita di sini bikin satu record lagi mail.unesa.ac.id dengan IP-nya ke titik 4, yaitu IP dari server mail server dan tipenya record. Setelah itu kita bisa buka di PC 1. Di PC 1 kita bisa buka di bagian email. Ini kalau misalnya kita belum login, dia tampilannya akan seperti ini. Kita bisa masukkan aja username, name ini bisa kita isi apa aja. Terus email address kita isi itu dari username yang udah kita buat. Terus kita tambahkan add dan domain yang kita pakai, domain yang udah kita set. Terus incoming dan outgoingnya kita juga set ke domain mail.unesa.ac.id. Ini menyesuaikan sesuai yang kita buat. Dan kita masukkan username dan password yang udah kita buat tadi. Terus kita tinggal save. Kita ke PC 3 terlebih dahulu. PC 3 sama, masuk ke email. Kita akan munculnya akan ketika baru buka akan seperti ini. Kita akan isi nama. Ini bisa terserah sama kayak tadi. Terus emailnya kita isi yang email address dari user 2 tadi. Username-nya. Terus add domain yang kita udah set juga, mail.unesa.ac.id. Incoming dan outgoingnya pun sama. Dan username dan password bisa kita isi juga. Terus setelah itu save. Kita akan di sini akan dari PC 1 kita coba kirim email ke PC 3 ya. Tadi kan di PC 3
email dia adalah deva@unesa unesa.ac.id, deva.unesa.ac.id. Subjeknya misalnya kita di sini praktikum jaringan komputer, mencoba mengirim email. Kita coba send, di sini berhasil, di sini send sukses. Kita bisa tutup aja. Masuk ke PC3, di bagian email kita tekan receive. Sabar, sepertinya ada sedikit kesalahan. Kita coba tes receive, kita coba kirim ulang. Tadi saya ada salah nulis atau apa, c.id. Oh ya, tadi cuma unesa.ac.id, saya lupa harusnya tadi tambah depannya tambah mail.unesa.ac.id. Ini samakan seperti yang kita bikin tadi. Ini karena saya lupa tambah mail tadi di depan, makanya di sana nggak menerima. Jadi di sini subjeknya praktikum jaringan komputer. Di sini mencoba mengirim email. Kita coba send. Kita berhasil, send sukses. Kita bisa buka PC3. Kita buka email, kita kenakan receive. Nah, di sini bisa dilihat subjeknya seperti yang kita tulis tadi, terus kita juga ada isinya yaitu mencoba mengirim email. Ini mungkin semua sudah saya lakukan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.